Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang Zulkifli Syukur yang terpilih sebagai asisten pelatih Tim Nasional Indonesia untuk mendampingi pelatih kepala Patrick Kluivert dan juga asisten pelatih lainnya yaitu Dani Lanzat, Alex Pastoor, dan juga Gerald Wenenberg untuk bisa menjadi bagian dari tim kepelatihan Tim Nasional Indonesia. Yang dalam waktu dekat ini kita tahu pada tanggal 20 Maret akan bertanding lawan Australia dalam lanjutan pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia di round 3. Jujur teman-teman, saya tidak pernah menyangka bahwa Zulkifli Syukur lah yang akan terpilih sebagai salah satu asisten pelatih lokal Tim Nasional Indonesia. Dan menurut kabar yang saya terima bahwa akan ada tambahan satu lagi pelatih lokal untuk menjadi bagian dari tim kepelatihan Tim Nasional Indonesia. Namun saya pikir Zulkifli Syukur adalah sosok yang ideal karena pelatih ini adalah pelatih muda yang sudah punya sedikit pengalaman menjadi asisten pelatih di Persela Lamongan, kemudian menjadi pelatih kepala dari Persela Lamongan, dan juga sempat melatih tim PON Sulawesi Tengah yang lolos sampai ke perempat final ya, kalau nggak salah ya, pada saat itu. Dan sebagai pemain punya pengalaman yang luar biasa sebagai pemain Tim Nasional Indonesia U23. Dan kalau nggak salah pada saat dia menjadi bagian dari Timnas Indonesia U23 ada pemusatan latihan di Belanda tuh pada saat itu. Lupa, saya sudah lama memang. Dan dia juga menjadi bagian dari Timnas Indonesia Senior sebagai pemain dan bermain di final Piala AFF tahun 2010 ya kalau nggak salah ya. Sebagai pemain, posisinya adalah pemain bertahan, bisa bermain di fullback sebelah kanan, fullback sebelah kiri, atau juga back tengah. Jadi sebagai pelatih yang masih muda, dan baru saja pensiun, kan belum lama nih, Zulkifli pensiun ya, kalau nggak salah tahun 2023, Juli ya, kalau nggak salah ya. Nah jadi nih dia belum lama pensiun nih, nah ini sangat ideal nih bagi para pemain dari Timnas Indonesia kita, punya asisten pelatih seperti Zulkifli Syukur. Apalagi dia tahulah tentang materi pemain dari para pemain lokal kita yang bermain di Liga 1. Dan juga saya pikir bagi Zulkifli Syukur ini adalah kesempatan emas bagi dia untuk mendapatkan ilmu lah dari pelatih kepala Patrick Kluivert, Alex Pastoor tentunya, Dani Lanzat, dan juga Gerald Wenenberg. Yang kita tahu Kluivert adalah salah satu legenda dari Belanda. Dani Lanzat juga kita tahu adalah pemain yang bagus. Gerald Wenenberg bahkan menjadi juara bersama timnas Belanda di Piala Eropa ya, 1988. Dan ada Alex Pastoor juga yang kita tahu adalah ahli taktik. Jadi saya pikir Zulkifli Syukur ini juga bisa memberikan banyak masukan lah bagi 3 pelatih asal Belanda agar mereka memahami peta kekuatan dari materi pemain lokal yang kita punya, dan tentunya kepada Gerald Wenenberg yang nanti akan menjadi pelatih dari Timnas Indonesia U23 kan. Dan saya harapkan nanti Zulkifli juga bisa mengikuti dia pada saat nanti ada pemusatan latihan dari Timnas Indonesia U23 dan juga pada saat babak kualifikasi untuk lolos ke Piala Asia U23. Dan Zulkifli secara pemain ya udah gak perlu diragukan lagi lah ya. Dia bahkan sukses pada saat itu sebagai pemain yang melegenda ya, bahkan tuh di lini pertahanan sulit banget lah melewati Zulkifli Syukur, dan dia juga bermain untuk waktu yang cukup lama dengan kondisi fisik yang sangat prima. Nah artinya pelatih seperti inilah yang tentunya juga bisa bermanfaat bagi pelatih kepala Patrick Kluivert. Apalagi kita tahu bahwa nanti Patrick Kluivert juga memerlukan masukan dari pelatih lokal ya, bagaimana caranya nanti para pemain lokal kita juga bisa berkembang. Karena saya yakin Patrick Kluivert yang hadir bersama Alex Pastoor, Dani Lanzat, dan juga Gerald Wenenberg di pertandingan Liga 1 semalam antara Persija versus PSBS Biak tentu juga memantau para pemain lokal kita. Bahkan saya melihat pemain dari PSBS Biak yang namanya Kelly Schroyer yang sebelumnya juga pernah dipanggil ke Timnas Indonesia U23 yang pada saat itu dia main di Piala Asia U23 dan juga bermain di Piala AFF U23 ya, ini juga adalah pemain yang sebetulnya cocok juga dipanggil ke Timnas Indonesia Senior. Belum lagi nanti pada saat ingin memantau pemain-pemain muda. Nah, Zulkifli ini punya
punya visi yang baik untuk mencari pemain-pemain muda. Nah, jadi saya harapkan pelatih muda seperti Zulkifli Syukur yang lainnya juga diberikan kesempatan lah, seperti Zulkifli Syukur ini, agar mereka juga bisa mendapatkan ilmu dari pelatih-pelatih luar, ya. Seperti kita tahu sekarang adanya Daniel Lanzat, ya, yang juga sebelumnya pernah melatih di level klub. Apalagi kita tahu Gerald Vandenberg adalah pelatih yang visioner, ya. Jadi saya harapkan dia juga bisa mendapatkan ilmu, belum lagi dari Patrick Kluivert dan juga Alex Pastoor. Dan juga sharing of knowledge ini sangat penting bagi pelatih lokal kita, teman-teman. Karena kan kita tahu ya, bahwa di Liga 1 saja kan gak banyak pelatih lokal, ya kan? Kebanyakan kan pelatih asing. Dan tidak banyak lah pelatih lokal yang bisa perform. Bahkan musim lalu yang menjadi juara Persib Bandung, pelatihnya juga pelatih asing, ya kan? Bahkan Bali United yang pada saat itu back to back juara juga pelatih asing, Teko. Kemudian ada PSM Makassar juga yang menjadi juara, juga Bernardo Tavares. Jadi kita perlu juga pelatih-pelatih lokal kita ini terupgrade. Nah, jadi sebelumnya kita tahu ada Novarianto. Nah, sekarang kan dia mau megang Timnas Indonesia U17. Kan secara permainan pun kita melihat enak gitu, permainan dari Timnas Indonesia U17. Karena dia mendapatkan ilmu juga dari Sintayong pada saat itu, dan juga pelatih-pelatih lain yang menjadi bagian dari tim kepelatihan Timnas Indonesia pada saat itu. Nah, sekarang nih, ini momennya nih bagi Zulkifli Syukur yang baru berusia 40 tahun loh. Ini masih sangat muda nih. Jadi pelatih-pelatih muda seperti Zulkifli ini, ya tentu dia harus banyak belajar. Nah, cara belajarnya itu bukan secara teori, tapi juga sambil mempraktekkannya. Seperti sekarang dia punya kesempatan, dan ini adalah kesempatan yang baik bagi Zulkifli Syukur. Saya pikir jika pelatih lokal kita nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari tim kepelatihan Timnas Indonesia Senior, tentu sulit bagi mereka untuk belajar. Karena pada saat mereka mengikuti kursus lisensi, itu ya belajarnya hanya secara teori. Tapi pada saat mereka menjadi bagian dari tim kepelatihan, nah, sharing experience, pengalaman itu juga sangat penting. Dan Zulkifli ini adalah pemain yang, wah, secara disiplin luar biasa ini dia di lini pertahanan. Jadi, untuk juga bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia Senior, ini tentu adalah kesempatan yang luar biasa bagi Zulkifli yang saya harapkan dia bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Dan kita tahu bahwa banyak sekali sekarang mantan pemain Timnas Indonesia juga yang sedang mengikuti kursus kepelatihan supaya mereka mendapatkan lisensi, supaya nanti mereka juga bisa memegang klub. Saya harapkan mereka juga bisa mendapatkan motivasi lah dengan penunjukan Zulkifli Syukur yang sebelumnya saya tidak pernah baca masuk radar ya, sebagai salah satu calon asisten pelatih lokal yang akan diwawancara. Dan ternyata Zulkifli ini diwawancara oleh Patrick Kluivert, kabarnya seperti itu. Baru kemudian Kluivert menentukan pilihannya. Dan satu lagi asisten pelatih siapa ya kira-kira ya? Kalau menurut saya bisa juga nanti Kurniawan loh. Sekarang kan Kurniawan lagi bersama Indra Safri ya. Jika Kurniawan juga masuk, ya itu bagus. Jadi akan ada pelatih lokal kita yang sebelumnya juga merupakan striker yang kita tahu lah produktif. Karena Kurniawan adalah salah satu pencetak gol terbanyak bagi Timnas Indonesia kita ya, pada masa jayanya ya. Pada saat itu, dan dia juga pernah berkarir di Eropa kan. Jadi saya pikir dengan semakin banyak kesempatan diberikan kepada pelatih lokal, yang saya harapkan mereka juga bisa membuat sebuah perubahan nanti pada saat mereka mulai memegang klub. Karena kita tahu bahwa pada saat memegang klub, ya tekanannya juga sangat tinggi. Cuman yang menarik juga nanti untuk kita tunggu apa kira-kira taktik dari Patrick Kluivert dan kawan-kawan. Nah, kalau menurut saya kemungkinan besar taktiknya adalah taktik menyerang. Saya gak yakin sih akan bermain dengan taktik bertahan. Kalau feeling saya kemungkinan akan bermain menyerang, mau main home atau away, tapi formasinya belum tentu akan berubah. Bisa juga formasinya menjadi 3-5-2 atau 3-4-1-2, tapi feeling saya akan bermain menyerang. Apalagi Alex Pastoor kita tahu adalah pelatih yang punya motivasi di setiap pertandingan untuk meraih kemenangan. Jadi feeling saya akan bermain menyerang, dan Zulkifli sebagai mantan back tentu juga bisa memberikan masukan tentang peta kekuatan di Asia dan juga tentunya di ASEAN, karena nanti akan ada Piala AFF lagi kan. Dan kita harapkan tim pelatih yang baru sekarang ini juga bisa sukses. Ya dong, kita nggak mau nanti ada hal-hal negatif yang terjadi. Saya inginnya bahwa sukses. Ya, ini tim pelatih baru yang masuk bisa sukses, bisa mengantarkan Timnas Indonesia kita ke Piala Dunia. Kalau tidak bisa di round 3, nggak masalah. Boleh saja melalui round 4. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.